Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kayena sambuddha dira atho wacaya sambuddha manasa sambuddha dira tewe supari sambuddha. Para cendekia adalah mereka yang telah mengendalikan jasmani, juga adalah mereka yang telah mengendalikan ucapan. Para cendekia adalah mereka yang telah mengendalikan batin. Mereka sungguh adalah orang yang telah berpengendalian secara menyeluruh dengan baik. Syair Dhammapada 234. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, Sotihotu, Namo Buddhaya. Merupakan suatu kebahagiaan yang terhingga bagi saya dan kita semua, dan merupakan karma baik bagi saya dan kita semua, sehingga pada kesempatan saat ini bisa menyapa di tempat ini dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kita lahir ke dunia. Kita ada di dunia memiliki keistimewaan kita sendiri-sendiri. Kita lahir ke dunia. Kita lahir ke alam semesta ini memiliki keunikan kita sendiri-sendiri. Bahkan setiap makhluk yang ada di alam semesta ini memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Itu karena kita lahir ke dunia ini, kita ada di dunia ini, telah membawa karma kita sendiri-sendiri. Kita telah mewarisi dari karma atau perbuatan kita di dalam kehidupan kita masa lampau. Di dalam Abhinha Pacawekanapata dijelaskan bahwa aku pemilik perbuatanku sendiri. Aku mewarisi perbuatanku sendiri. Aku lahir dari perbuatanku sendiri. Aku berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Aku bergantung dengan perbuatanku sendiri. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itulah perbuatan yang akan aku warisi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, jadi jelas bahwa kita ada di dunia ini, kita lahir ke dunia ini, telah membawa karma kita masing-masing. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan perbedaan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bahkan tidak perlu diperdebatkan perbedaan antara setiap makhluk yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena setiap makhluk yang lahir ke dunia telah membawa karmanya masing-masing, telah membawa hasil perbuatannya masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, tidak dipungkiri bahwa saya dan kita semua, bahkan setiap makhluk yang ada di dunia ini, pasti menginginkan hidup bahagia.
bahagia, pasti menginginkan hidup damai, pasti menginginkan hidupnya tentram. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya menderita. Tidak ada satu makhluk pun yang menginginkan hidupnya menderita. Semua pasti menginginkan hidup bahagia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar kita bisa hidup bahagia. Bagaimana agar kita bisa hidup tentram? Bagaimana agar kita bisa hidup damai? Hidup bahagia, hidup damai, hidup tentram bukan merupakan pemberian, bukan hadiah dari siapapun. Bahkan Sang Buddha sendiri tidak memberikan kebahagiaan secara cuma-cuma kepada kita. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan kepada kita. Jalan untuk menuju kebahagiaan. Jalan untuk menuju pembebasan sempurna. Sang Buddha telah menunjukkan jalan. Tetapi yang menentukan bahagia tidaknya adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan makhluk lain. Yang bisa menentukan kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan untuk diri kita, ya diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu mempraktekkan ajaran, mempraktekkan jalan yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun, dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa merealisasikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup bahagia? Salah satunya adalah dengan kita memiliki pengendalian diri. Mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ke jurang penderitaan. Mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ke dalam penderitaan. Sang Buddha telah menunjukkan di dalam Dhammavibhaga agar kita memiliki pengendalian diri. Ada beberapa hal yang harus kita latih, yang harus kita terapkan, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sila samvara. Mempraktekkan sila dalam kehidupan kita sehari-hari dengan benar, dengan tekun, dengan penuh semangat. Mempraktekkan 5 sila bagi berumah tangga dengan benar, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena dengan sila itu kita bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan yang bisa membawa ke dalam penderitaan. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Yang kedua adalah sati samvara. Selalu perhatian, selalu sadar dan waspada terhadap indria kita. Mengendalikan mata kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan hidup kita, mengendalikan ucapan kita, lidah kita, mulut kita. Melihat sebagaimana adanya, mendengar sebagaimana adanya, mencium sebagaimana adanya, merasakan, mengunyah
sebagaimana adanya. Kendalikan indera kita. Apa yang kita lihat tidak selamanya membuat kita senang. Apa yang kita dengar tidak selamanya membuat kita senang. Apa yang kita cium tidak selamanya membuat kita senang. Apa yang kita rasakan tidak selamanya membuat kita senang. Apa yang kita sentuh pun tidak selamanya membuat kita senang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, dan apa yang kita sentuh. Nikmati itu sebagaimana adanya. Selalu dilatih dengan perhatian yang benar. Yang ketiga adalah kanti samwara. Pengendalian diri melalui kesabaran. Kita harus sabar menghadapi fenomena kehidupan. Hidup ini adalah tidak pasti. Kita tidak tahu yang akan terjadi nanti, esok, lusa. Kita tidak akan tahu. Apakah besok bisa membahagiakan, apakah tidak? Kita tidak tahu. Maka kita harus melatih kesabaran itu. Tidak terpancing ketika kita menghadapi sesuatu fenomena yang tidak kita inginkan, kemudian terpancing amarah kita, terpancing kebencian kita, terpancing iri kita. Oleh karena itu, kesabaran ini menjadi penting. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat di fenomena kehidupan ini, hadapi dengan kesabaran. Sabar. Menata hati. Menata pikiran. Yang keempat adalah wirya samwara. Usaha benar. Usaha benar ini keterkaitannya adalah dengan pengendalian pikiran kita. Kita selalu berusaha mengarahkan pikiran kita, menyadari pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah mulai mengarah ke pikiran-pikiran yang tidak baik, kendalikan. Agar pikiran kita tidak terjebak di dalam pikiran-pikiran yang tidak baik, yang itu akan membawa ke dalam ucapan dan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena setiap perbuatan pasti didahului oleh pikiran kita. Ibaratnya pikiran ini adalah gentong air. Tong air. Kalau tong air ini diisi dengan air yang keruh, maka yang akan keluar melalui kerannya itu adalah ucapan dan perbuatan, pasti juga yang keruh. Kalau tong air itu kita isi dengan air yang bersih, maka yang akan keluar melalui kerannya pasti air yang bersih. Begitu juga dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita isi dengan hal yang baik, dengan yang bersih, maka yang akan keluar melalui ucapan dan perbuatan pasti adalah ucapan dan perbuatan yang baik. Yang kelima adalah nana samwara. Memiliki pengetahuan tentang ketidakkekalan. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal. Selalu mengalami perubahan. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita selalu berubah. Apapun yang berkondisi selalu mengalami perubahan. Nah, dari 5 hal ini ketika kita praktekkan, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memiliki yang namanya pengendalian diri. Dan ketika kita memiliki pengendalian diri, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Semoga kita bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita memiliki pengendalian diri, sehingga pengendalian diri itu bisa mengantarkan kepada kita ke dalam kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian serta kesejahteraan hidup kita. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu
Namo Buddhaya.